Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Di kesempatan ini saya mengajak saudara-saudara untuk mendiskusikan satu pertanyaan yang sangat menarik, yakni mengapa ada perbedaan detail antara keempat Injil mengenai siapa yang pertama melihat Yesus bangkit. Untuk menjawab pertanyaan ini, ada beberapa hal yang harus kita dalami bersama. Pertama, perbedaan fokus narasi. Setiap penulis Injil memiliki tujuan teologis dan audiens yang berbeda. Misalnya, Matius menekankan otoritas dan kegenapan nubuat, sehingga menyebut Maria Magdalena dan Maria yang lain. Markus terutama dalam ending yang panjang menyoroti Maria Magdalena sebagai saksi utama. Lukas memberi daftar lebih luas, beberapa perempuan. Ini mencerminkan kesaksian komunitas. Sementara Yohanes berfokus pada pengalaman pribadi, khususnya Maria Magdalena. Artinya, perbedaan ini lebih berkaitan dengan sudut pandang dan penekanan cerita, bukan kontradiksi langsung. Yang kedua, soal tradisi lisan yang beragam. Sebelum dituliskan, kisah kebangkitan telah beredar dalam bentuk tradisi lisan. Dalam budaya abad pertama, cerita sering disampaikan dengan variasi detail tanpa mengubah inti pesan. Penekanan bisa berubah tergantung komunitas. Karena itu, tiap Injil merekam versi tradisi yang sedikit berbeda, namun tetap konsisten pada intinya. Apa itu? Kubur kosong dan Yesus bangkit. Yang ketiga, penggabungan atau penyederhanaan tokoh. Beberapa Injil menyebut banyak perempuan, sementara yang lain hanya satu atau dua. Ini bisa terjadi karena penyederhanaan narasi, menyebut tokoh utama saja, atau karena penulis memilih figur yang paling penting secara teologis. Misalnya, Yohanes menyebut Maria Magdalena saja, tetapi tidak berarti ia sendirian jika dibandingkan dengan Injil yang lain. Keempat, urutan peristiwa yang tidak identik. Perbedaan juga muncul dalam urutan kejadian, tidak selalu disajikan secara kronologis lengkap. Bisa jadi beberapa perempuan datang bersamaan, lalu berpisah. Ada kemungkinan beberapa penampakan terjadi dalam rentang waktu yang berbeda. Jadi, satu Injil mungkin menyoroti yang pertama melihat, sementara yang lain fokus pada yang pertama melaporkan. Kemudian hal kelima adalah tujuan teologis penulis. Setiap Injil ingin menyampaikan pesan iman tertentu. Yohanes menekankan relasi pribadi dengan Yesus. Lukas menonjolkan kesaksian komunitas. Matius menegaskan legitimasi ilahi. Markus menekankan respons iman dan keterkejutan. Perbedaan detail ini, saudara, membantu kita untuk memperkaya makna teologis, bukan sekadar laporan historis yang kaku. Kemudian yang keenam, yang terakhir, perspektif sejarah modern. Dalam studi modern, variasi ini justru dilihat sebagai tanda bahwa Injil tidak disalin secara mekanis. Ini juga indikasi adanya sumber independen yang memperkuat keaslian tradisi dasar. Jika semua Injil identik, justru bisa dicurigai sebagai rekayasa. Karena itu, berdasarkan poin-poin ini, saya memberi kesimpulan bahwa perbedaan detail mengenai siapa yang pertama melihat Yesus bangkit tidak harus dipahami sebagai sesuatu hal yang kontradiksi, melainkan sebagai hasil dari pertama, karena sudut pandang penulis yang berbeda. Kedua,
tradisi lisan yang beragam. Ketiga, pemilihan dan penyederhanaan tokoh. Keempat, variasi urutan kejadian. Dan yang kelima, tujuan teologis masing-masing Injil. Namun, semua Injil tetap sepakat pada inti yang sama. Apa itu? Kubur kosong dan kebangkitan Yesus disaksikan pertama kali oleh para perempuan, terutama Maria Magdalena. Demikian telah saya, semoga bermanfaat. Tuhan memberkati saudara.